Ada ulama di Mekah ditanya, pertanyaannya begini. Kalau ada yang mengatakan qala Allah a'udzubillah, berdosakah? Ulamanya langsung mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di luar tema Bapak Tuan Guru. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah mengatakan qala Allah Ta'ala. Jadi qala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak boleh, kata beliau. Sedangkan banyak para ustadz kita, para ulama kita yang melakukan hal tersebut. Jadi mohon penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai menyebut membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah qala Allah Ta'ala. Ya, ini saya teringat memang dulu waktu masih awal-awal di Mesir sudah dikaji ini. Sudah saya kaji dan ya termasuk pembahasan ulama-ulama kita terdahulu. Memang sebagian ulama menganggap itu adalah satu kekeliruan atau kurang tepat. Kenapa? Karena kan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa a'udzubillah? Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Kenapa dikatakan salah atau keliru, kurang tepat? Masa Allah berfirman begitu, ya kan? Masa Allah berlindung dari syaitan? Sehingga dikatakan ya kalau bilang qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, langsung saja ke ayatnya. Ya, ada memang penjelasan ulama demikian. Kalau tidak salah Imam Suyuti juga termasuk yang kalau yang kontemporer yang masyhur itu kita dengar Nasruddin Al-Albani yang mempopulerkan fatwanya juga. Ya, kita hargai, tetapi jangan kita pungkiri juga bahwa sejumlah ulama lain ya berpendapat berbeda. Toh juga pendapat yang tadi tidak kita pahami selama kita mengaji dulu. Alhamdulillah sudah kita dengarkan ini. Tidak dipahami bahwa orang yang mengatakan itu kemudian dia berdosa gitu, enggak. Apalagi sampai kita katakan syirik. Masa Allah berlindung dari setan? Masa Allah berlindung? Oh kamu nih, enggak segitunya. Karena kan tidak mungkin orang bermaksud begitu kan. Itu satu. Apalagi disampaikan tadi yang bertanya, banyak ulama juga seperti itu. Banyak kiai, banyak ulama di seluruh dunia juga, saya sendiri sering mendengar begitu. Jadi tidak kita pungkiri, jangan kita pungkiri, sebagian ulama juga berpendapat bahwa itu tidak masalah. Ada ulama di Mekah ditanya, pertanyaannya begini. Kalau ada yang mengatakan qala Allah a'udzubillah, berdosakah? Ulamanya langsung mengatakan tidak berdosa, karena itu ucapan Anda a'udzubillah, Anda yang berlindung. Semua orang paham. Jadi tidak berdosa, Anda tidak bermaksud. Innamal a'malu binniyat. Ada ulama lain juga ketika ditanya tentang ini, dijawabnya apa? Iya, kalau Anda bermaksud bahwa itu firman Allah, ya Anda salah. Tapi kalau Anda bermaksud Anda sendiri bertawuz untuk mengamalkan perintah Allah, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah, jika engkau membaca Al-Quran maka berlindung dirilah dari setan. Jika itu niat Anda, maka malah Anda berpahala, gitu kan? Jadi itu bukan hal yang patut dibesar-besarkan lah, ya. Apalagi sampai kita menjustifikasi, oh Anda keliru, Anda harus bertobat. Nah, enggak begitu. Anda salah. Tidak begitu. Sama seperti ada ucapan seorang, biasa kita dengarkan, Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Itu ada yang mempermasalahkan juga. Kenapa wa ala alihi setelah Muhammad bin Abdullah? Loh, emang kenapa? Karena di situ Muhammad bin Abdullah ada lafaz Allah di situ. Wa ala alihi, dan juga atas keluarganya. Nanti orang memahami
keluarganya Allah nanti katanya. Jadi jangan pakai Muhammad bin Abdullah. Ada juga yang mempermasalahkan itu. Nanti takutnya wa alihi dan keluarga serta sahabatnya dipahami kembali kepada Allah. Ya silahkan Anda menasihati demikian, tidak masalah. Tetapi jangan juga kita, ya nggak mungkin lah orang juga ya bermaksud mengatakan beserta keluarganya Allah dan sahabat Allah. Kan tidak mungkin. Sama seperti tadi, tidak mungkin seawam-awam manusia, tidak mungkin ketika mendengar seseorang mengatakan qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitan, gak mungkin seawam-awam orang memahaminya, oh berarti Allah berlindung dari setan ya. Kan tidak mungkin begitu ya. Seawam-awamnya. Apalagi tidak awam, otomatis dia paham itu bukan Quran, memang dari orang itu. Ya. Jadi kita bijaksana lah. Ada juga ucapan mabruk. Biasa ucapan selamat mabruk. Ada juga yang mempermasalahkan itu. Jangan bilang mabruk, mubarak. Lah emang kenapa? Mubarak artinya semoga engkau diberkahi. Kalau mabruk, semoga engkau ditunggangi oleh binatang. Oh gitu ya? Iya. Ya silahkan. Tapi kan apa iya? Orang yang mengucapkan mabruk, alfa, mabruk, mendoakan itu, semoga anda ditunggangi oleh binatang. Kan tidak mungkin. Makanya ulama mengatakan itu jangan dibesar-besarkan. Memang dia mengatakan mabruk, tapi bukan maksudnya itu. Tetap maksudnya semoga diberkahi oleh Allah. Ada yang namanya siyak, ada yang namanya qarinah, ada yang namanya hal, ada namanya jumlah i'tiradiyah, la mahalla laha min al-i'rab, dan lain sebagainya. Ada ungkapan penting ini, ulama mengatakan man qalla ilmuhu kathura inkaru. Barang siapa sedikit ilmunya, banyak menentangnya, banyak menyalahkannya. Orang yang ilmunya sedikit biasanya mudah menyalahkan. Contoh, dia hanya tahu pendapat yang mengatakan rambut di saat haid harus dikumpulkan. Itu saja ilmunya. Ilmunya benar, bagus, tapi sedikit. Dilihat ada wanita terbuang-buang, kamu haid, tuh kok kamu buang? Astagfirullah, tobat kamu. Kan gitu. Wah heboh, tobat kamu, salah besar kamu. Kan gitu. Kalau dia mengajinya lebih rajin, oh enggak apa-apa. Banyak kok ulama yang tidak mempermasalahkan. Malah lebih banyak ulama yang tidak mempermasalahkan di saat haid rambut itu dibiarkan. Kan jadinya tidak menyalahkan. Contoh lain, apalagi semakin luas ilmunya, semakin bijaksana dan semakin sulit menyalahkan orang lain. Contoh, orang pergi ke Mekah, dilihat ada wanita sholat, kelihatan kakinya. Astagfirullah, woi, dibatalin sholatnya. Kakimu ini batal sholatmu, istighfar ukhti, misalnya kan. Kamu salah, ulang. Itu kan sedikit ilmunya jadi begitu, disalahkan orang. Tapi orang yang sudah luas ilmunya, sudah mengaji banyak mazhab, tahu dia mazhab Hanafi kaki bukan aurat, dan dalam sholat sah kaki wanita kelihatan. Jadi kalau orang yang banyak ilmunya, oh enggak apa-apa, benar itu, bagus itu, sah itu, pasti dia bermazhab Hanafi, kan begitu. Jadi man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Dan ala kulli hal semua pendapat kita hargai. Yang penting jangan sampai dijadikan ajang memprovokasi, membenturkan, atau sampai menjatuhkan. Itu dihindari sejauh-jauhnya. Saya sendiri kadang-kadang memang mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim setelah qala Allah, tapi kadang juga, tidak jarang juga saya tidak pakai a'udzubillah. Ya, jadi jangan dibesar-besarkan. Wallahu a'lam.